Begini, kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat, sudah menghabiskan dana yang enggak main-main. 150 miliar dolar atau sekitar 2,430 triliun rupiah. Ini angka yang gila. Bayangin, itu setara sama 4% dari PDB tahunan California. Kalau dihitung-hitung lagi, kerugian ini mencakup rumah-rumah yang terbakar, properti yang hangus, sampai toko-toko yang diasuransikan. Dan sekarang mari kita berpikir sejenak. Asuransi. Perusahaan asuransi ini mungkin bisa kolaps kalau harus mengganti semuanya sekaligus. Apalagi ini terjadi di negara yang konon katanya paling maju, paling kaya, paling siap untuk segala bencana. Tapi apa yang terjadi? Dua elemen sederhana, api dan angin, sudah cukup bikin kekacauan segede ini. Tapi tunggu dulu. Coba bandingkan dengan Gaza. Di sana, tiap hari ada rumah yang dihancurkan, toko yang diratakan, dan tanah yang diambil paksa. Tapi apakah ada kompensasi? Tidak ada. Jangan harap ada asuransi. Malah mereka yang dihukum. Kenapa? Karena mereka bukan Amerika Serikat. Karena mereka bukan negara kaya. Lihat ironi di sini. Los Angeles dilanda bencana. Dunia langsung berempati, bergegas menghitung kerugian, mengirim bantuan, dan mencari solusi. Tapi Gaza? Kalau Gaza dihancurkan oleh serangan udara, apa yang dunia lakukan? Kebanyakan diam. Kalau ada yang berbicara, nadanya sering menyalahkan. Bahkan warga yang jadi korban sering disebut ekstremis, seolah mereka yang salah karena lahir di sana. Kebakaran di Los Angeles disebut sebagai peringatan dari Tuhan. Tapi kalau di Gaza, kenapa nggak ada yang bilang itu juga peringatan? Bukankah kehancuran di Gaza juga akibat ulah manusia? Dunia pura-pura lupa bahwa mereka yang dihancurkan itu adalah manusia juga, sama seperti warga Los Angeles. Sekarang pikirkan ini. Kalau Amerika bisa minta bantuan miliaran dolar untuk memperbaiki Los Angeles, kenapa Gaza tidak bisa meminta bantuan serupa untuk membangun kembali rumah-rumah yang dihancurkan? Kenapa anak-anak Gaza yang kehilangan keluarga dianggap statistik perang, bukan korban kemanusiaan? Ironi terbesar adalah dunia lebih peduli pada ekonomi daripada nyawa. Kalau rumah-rumah di Los Angeles terbakar, itu dianggap tragedi ekonomi. Tapi kalau rumah-rumah di Gaza dihancurkan, itu dianggap bagian dari konflik politik. Apa bedanya? Rumah tetap rumah. Manusia tetap manusia. Kehilangan tetap kehilangan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berpura-pura peduli pada tempat-tempat yang kita anggap penting, dan mulai benar-benar peduli pada manusia dimanapun mereka berada. Baik itu di Los Angeles, Gaza, atau tempat lain. Karena kalau dunia cuma berpihak pada yang kuat, pada yang kaya, apa artinya kemanusiaan? Apa artinya kita berbicara soal keadilan? Amerika Serikat, negara yang mengklaim dirinya sebagai simbol demokrasi, keadilan, dan kebebasan, tiba-tiba rapuh saat api menyapu Los Angeles. Infrastruktur mereka rusak, ekonomi mereka terguncang. Tapi, apa respons dunia? Semua berlomba-lomba memberikan bantuan, berempati, dan memuji kekuatan rakyat mereka untuk bangkit. Sementara itu, di Gaza, setiap kali bom jatuh, setiap kali anak-anak meregang nyawa, dunia melihatnya sebagai berita biasa. Normalisasi penderitaan. Itu yang terjadi. Gaza seperti diletakkan di sudut dunia, di mana tragedinya hanya jadi statistik, hanya jadi headline sebentar sebelum dilupakan. Dan mari kita pertanyakan satu hal lagi. Bagaimana dunia bisa menoleransi standar ganda ini? Los Angeles terbakar karena alam. Gaza dihancurkan karena kekerasan manusia. Tapi entah kenapa, simpati dunia lebih besar untuk kota yang rumahnya bisa diasuransikan, bukan untuk warga Gaza yang rumahnya bahkan tidak diakui. Di Los Angeles, orang-orang bicara tentang kerugian finansial. 150 miliar dolar, 2,430 triliun rupiah. Angka ini jadi headline di mana-mana. Tapi di Gaza, siapa yang menghitung kerugian? Rumah-rumah hancur, sekolah-sekolah jadi puing, jalan-jalan jadi lumpur. Tapi dunia hanya sibuk bicara soal deeskalasi atau gencatan senjata sementara. Seolah-olah itu cukup. Dan jangan lupa, Los Angeles akan bangkit kembali. Dengan uang,
asuransi, dan sumber daya yang melimpah, kota itu akan berdiri lagi. Tapi Gaza, siapa yang akan membangun kembali rumah mereka? Siapa yang akan mengembalikan tanah mereka? Siapa yang akan memberikan mereka harapan? Dunia malah memberikan lebih banyak senjata kepada pihak yang menghancurkan mereka. Ini bukan soal memilih sisi. Ini soal moralitas. Kalau dunia bisa menggalang dana besar untuk kebakaran di Los Angeles, kenapa sulit sekali memberikan hal yang sama untuk Gaza? Apakah nyawa warga Gaza kurang berharga? Apakah tragedi mereka kurang pantas untuk mendapatkan perhatian? Ironi terbesar adalah, mereka yang hidup di Gaza tahu bahwa tidak ada yang akan menolong mereka. Mereka tahu bahwa dunia lebih sibuk menghitung kerugian dolar daripada menghitung nyawa yang hilang. Dan mereka tahu bahwa mereka sendirian, terjebak dalam konflik yang diciptakan oleh kekuatan besar yang lebih peduli pada geopolitik daripada kemanusiaan. Jadi mari kita berhenti berpura-pura. Kalau benar kita peduli pada kemanusiaan, maka Gaza pantas mendapatkan perhatian yang sama seperti Los Angeles. Kalau benar kita bicara soal keadilan, maka Gaza pantas untuk diperjuangkan, sama seperti kota-kota besar lain yang mengalami bencana. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang kuat atau siapa yang menang. Sejarah akan mengingat siapa yang berdiri untuk keadilan, siapa yang berjuang untuk mereka yang tidak punya suara, dan siapa yang memilih untuk tidak diam ketika dunia memilih untuk memalingkan muka. Sedangkan respon para pakar dan pengamat dunia soal situasi ini memang beragam, tapi di balik retorika mereka, seringkali muncul kontradiksi yang mencolok. Mereka yang mengaku ahli dalam hubungan internasional, kemanusiaan, atau politik global sering berbicara dengan bahasa yang diplomatis, seolah ingin terlihat netral. Tapi ironinya justru memperlihatkan keberpihakan yang terang-terangan. Pakar soal Los Angeles, tragedi, kemanusiaan, dan ekonomi. Ketika kebakaran besar melanda Los Angeles, para pengamat langsung menyebutnya sebagai tragedi ekonomi global. Mereka sibuk menghitung angka kerugian, memuji kemampuan negara dalam menangani krisis, bahkan menyebutnya sebagai wake-up call untuk perubahan kebijakan iklim. Namun mari tanyakan, kenapa pendekatan yang sama tidak berlaku untuk Gaza? Kenapa kehancuran di Gaza tidak dianggap sebagai tragedi global? Ketika ratusan anak kehilangan rumah, ketika ribuan keluarga hidup tanpa air bersih dan listrik, kenapa suara para pakar ini tiba-tiba menghilang? Apakah karena Gaza tidak punya nilai ekonomi yang tinggi? Apakah karena penderitaan Gaza tidak memberikan dampak langsung pada pasar saham atau harga minyak? Kalau alasannya itu, lalu di mana kemanusiaan yang selalu mereka gembar-gemborkan? Pakar soal Gaza. Konflik yang rumit. Ketika membahas Gaza, pengamat dunia sering melontarkan kalimat ini. Situasi yang kompleks. Ini adalah kalimat favorit mereka. Sebuah dalih untuk menghindari tanggung jawab moral. Tapi apa yang kompleks dari seorang anak yang kehilangan rumahnya? Apa yang sulit dari memahami bahwa manusia berhak hidup dengan layak, tanpa ancaman bom atau peluru? Para pakar juga sering bicara soal hak membela diri dari pihak yang menyerang Gaza. Mereka mengutip hukum internasional, mendukung langkah militer, dan menutupi tragedi itu dengan istilah seperti operasi keamanan. Tapi mari tanya lagi, apakah anak-anak Gaza yang sedang tidur itu ancaman? Apakah rumah sakit yang dibom adalah markas militer? Bukankah ini justru pelanggaran terhadap kemanusiaan yang nyata? 3. Ironi politik global. Berpihak pada yang kuat. Banyak pengamat yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa posisi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, menentukan narasi dunia. Ketika Los Angeles terbakar, Amerika dengan cepat mendapat simpati dan bantuan. Tapi ketika Gaza dihancurkan, Amerika justru memberikan lebih banyak senjata kepada pihak yang menghancurkan. Seorang pengamat Timur Tengah pernah berkata, dunia tidak netral. Dunia hanya netral terhadap mereka yang tidak punya kekuatan. Dan itu benar. Ketika Gaza meminta perhatian, mereka dianggap meminta terlalu banyak. Tapi ketika negara adidaya seperti Amerika membutuhkan bantuan, seluruh dunia berebut untuk memberikan dukungan. Kritik sosial dari pengamat independen sering melontarkan kritik yang tajam.
Mereka mengatakan bahwa dunia internasional telah gagal dalam memperjuangkan keadilan. Ada standar ganda yang begitu nyata. Los Angeles dihitung dalam dolar, Gaza dihitung dalam darah. Kehancuran di Amerika dianggap bencana. Kehancuran di Gaza dianggap konsekuensi konflik. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa ini adalah bentuk apartheid politik. Dunia membedakan nilai nyawa berdasarkan asal-usulnya, berdasarkan paspor, berdasarkan afiliasi politik. Kesimpulan mereka, para pakar yang jujur menyebut bahwa tragedi di Gaza adalah bukti kegagalan sistem global. PBB lumpuh, hukum internasional hanya berlaku untuk yang lemah. Bahkan negara-negara yang mengaku peduli pada kemanusiaan lebih sering berpihak pada uang dan kekuasaan. Di satu sisi, kita mendengar bahwa Los Angeles akan segera bangkit. Kota itu akan menerima bantuan besar, infrastrukturnya akan dibangun ulang, dan asuransi akan mengganti kerugian. Tapi di sisi lain, Gaza tetap akan berada dalam kehancuran. Tidak ada bantuan, tidak ada harapan, dan dunia akan terus memalingkan muka. Inilah kenyataan pahit yang sering diabaikan oleh mereka yang seharusnya berdiri untuk keadilan. Gaza tidak kalah karena lemah. Gaza kalah karena dunia memilih untuk tidak peduli. Dalam situasi yang penuh ironi dan ketidakadilan ini, masyarakat memiliki peran penting sebagai suara kebenaran. Kita sering merasa kecil, seolah-olah tindakan kita tidak berarti di tengah dunia yang besar. Tapi sebenarnya, perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Diam adalah bentuk persetujuan. Ketika kita melihat ketidakadilan di Gaza, Los Angeles, atau dimanapun, kita tidak boleh berpaling. Gunakan suara, media sosial, atau platform apapun yang kita miliki untuk menyuarakan kebenaran. Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di seluruh dunia. Empati tidak boleh bergantung pada batas politik atau agama. Ketika melihat korban, lihat mereka sebagai manusia, bukan sebagai pihak dalam konflik. Anak-anak Gaza, korban kebakaran di Los Angeles, atau siapapun yang menderita layak mendapatkan perhatian kita tanpa syarat. Jadilah manusia sebelum menjadi bagian dari kelompok atau ideologi. Media seringkali menyajikan berita dengan sudut pandang tertentu yang mengaburkan fakta. Carilah informasi dari berbagai sumber, terutama dari pihak-pihak yang terdampak langsung. Kritis terhadap apa yang kita baca, dan jangan menelan mentah-mentah propaganda. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya atau berkuasa untuk membantu. Donasi kecil, petisi, atau sekadar menyebarkan informasi yang benar bisa membuat perbedaan besar. Setiap langkah kecil kita adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Doa adalah kekuatan spiritual, tetapi doa tanpa tindakan adalah hampa. Berdoa untuk perdamaian, tetapi juga lakukan sesuatu untuk mendukung perdamaian itu. Perubahan tidak akan datang jika kita hanya berharap tanpa bergerak. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa semua manusia sama berharganya, tanpa memandang asal, agama, atau status sosial. Tumbuhkan rasa empati dan solidaritas sejak dini. Mereka adalah generasi yang akan membawa dunia ke arah yang lebih baik. Kita sering menyalahkan pemerintah, institusi global, atau negara lain, tapi lupa bahwa kita juga punya andil. Pola konsumsi kita, pilihan politik kita, bahkan ketidakpedulian kita bisa memperburuk situasi. Mulailah dari diri sendiri untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Akhirnya, kita harus sadar bahwa dunia ini tidak akan berubah hanya karena kita berharap. Dunia berubah karena orang-orang berani bangkit, berbicara, dan bertindak. Keadilan tidak datang dari langit, tapi dari keberanian untuk memperjuangkannya. Mari kita jadikan tragedi di Gaza, Los Angeles, dan dimanapun sebagai pengingat bahwa kemanusiaan adalah nilai yang harus kita bela, kapanpun dan dimanapun.